Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Kamis 24 November 2022. Hari ini juga merupakan peringatan wajib Santo Andreas Dunglak, martir dari Vietnam. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Keruntuhan Yerusalem. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tempat ibadah merupakan simbol keberimanan kita semua. Gereja, paroki, kapel itu merupakan simbol dari kita sebagai orang Katolik. Nah, apabila gereja, paroki, atau kapel itu diserang atau terjadi kerusuhan, maka terjadi kehancuran. Dan itu menandakan bahwa ada sebagian orang yang tidak suka dengan rumah ibadah tersebut. Termasuk juga Yerusalem yang diramalkan kehancurannya oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Bahwa Yerusalem akan dikepung dan kemudian akan hancur, luluh berantakan. Lalu kemudian semua orang akan menjadi begitu, kebingungan. Dan terjadi kekacauan di mana-mana. Bahkan bangsa melawan bangsa, saudara, orang tua melawan satu sama lain. Dan hal ini menggambarkan bahwa akhir zaman itu semakin mendekat. Maka kekacauan tadi, kaos yang terjadi terus berlangsung selama mendekati akhir zaman. Oleh karena itu, kita diajak bagaimana menyikapi datangnya akhir zaman dengan situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kita. 2 hari yang lalu terjadi gempa bumi di Cianjur. Ya, termasuk salah satu paroki juga mengalami imbas dari gempa yang terjadi. Ada beberapa kerusakan yang terjadi di sana. Dan ini juga merupakan tanda bahwa akhir zaman semakin mendekat. Oleh karena itu, kita diajak memfokuskan diri bukan soal waktunya, kapan, tetapi kita memfokuskan diri bahwa bagaimana persiapan kita menghadapi akhir zaman tersebut. Kalau terjadi kekacauan-kekacauan tersebut, baik di alam maupun di dalam kehidupan sosial, maka sikap kita yang pertama-tama adalah bertahan menghadapi semuanya itu, supaya kita jangan lengah, kita jangan lari dari kenyataan, melainkan kita terus menghadapi masa-masa sulit yang terjadi. Ya. Tahun ini kita juga memasuki masa krisis ekonomi dunia dan berpuncak pada tahun depan. Kita juga mengalami krisis energi yang luar biasa. Lalu kita juga melihat kerusakan alam terjadi di mana-mana. Seakan-akan semuanya itu terus menghantam dan menghimpit kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan berpesan pada hari ini supaya kita jangan menyerah, supaya kita terus berjuang, kita bertahan dalam kondisi dan situasi yang tidak menentu ini, supaya kita jangan kehilangan arah, kita jangan kehilangan iman kita, dan kita jangan kehilangan kepercayaan kita kepada Kristus sebagai Raja semesta alam, sebagai penebus kita. Maka kita diajak untuk menumbuhkan pengharapan kita lebih dalam lagi, lebih luas lagi, bahwa Allah akan menolong kita dalam situasi-situasi yang mencekam, situasi-situasi yang tidak menentu ini. Maka kita diajak jangan ikut dalam kepanikan, tetapi kita justru mengatasi kepanikan-kepanikan yang ada. Kita menjadi pendamai, kita menjadi pelindung, pelopor untuk pembenahan, perbaikan, terutama dalam kehidupan beriman kita. Sehingga dengan demikian, kita semakin kokoh, kuat, dan tangguh beriman kepada Kristus sebagai sang sumber kehidupan yang akan menyempurnakan kehidupan kita, yang akan menata kembali kehidupan kita
setelah kehancuran-kehancuran yang terjadi. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka marilah kita terus melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Kita jangan berdiam diri, jangan meratapi nasib, meratapi keadaan, tetapi kita justru semakin bersyukur pada Tuhan bahwa kita diikut sertakan untuk menata dan juga mengatasi kehancuran dan juga kekacauan ini, supaya dunia baru semakin dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, marilah kita bersyukur pada Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Kita memasuki masa Advent dengan baik, mempersiapkan batin kita, menata batin kita, supaya selama masa Advent ini kita sungguh merasakan Kristus yang hadir, Kristus yang lahir kembali, membaharui hidup kita, dan kita memperoleh berkat dan keselamatan. Tuhan memberkati.